Hai Mama, masih bersama Mama Vero di dapur Mama. Nah, di menu kedua, saya akan membuat choco chip muffin yang sangat simpel dan enak untuk disantap, cocok untuk cemilan keluarga. Penasaran kan? Kita langsung saja yuk buat. Mama di rumah, menu kedua kita adalah choco chips muffin. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, gula pasir, telur ayam, choco chips atau butiran coklat, susu, minyak sayur, garam, baking powder, dan bubuk vanila. Baik Mama di rumah, kita akan mulai mencampur bahan-bahan. Hari ini kita akan menggunakan mixer 3-in-1 dari RB Electronics untuk membuat adonan muffin. Pertama-tama kita masukkan telur ayam 2 butir. Berikutnya kita masukkan gula pasir. Lalu kita campur. Kita aduk telur dan gula sampai merata. Mama di rumah, kita akan mencampur tepung terigu. Kita matikan dulu. Tepung terigu dimasukkan separuh dulu supaya adonannya tidak pecah. Dengan susu juga separuh takaran. Kita aduk lagi hingga merata. Setelah tercampur, kita masukkan sisa terigu dan susu yang tadi. Yang penting untuk diperhatikan di dalam membuat choco chip muffin adalah terigu. Terigunya kita gunakan yang berprotein kadar sedang, itu yang terbaik. Kemudian juga waktu kita aduk adonan itu harus lembut dan lambat supaya baking powder itu tidak pecah. Jadi Mama di rumah jika ingin membuat muffin harus perhatikan kecepatan mixer atau kecepatan aduk. Tidak boleh terlalu cepat karena akan membuat baking powdernya bereaksi. Adonan jadi kurang bagus. Mama di rumah jika ingin membuat muffin bisa menggunakan tepung terigu berprotein sedang atau terigu serbaguna. Hasilnya akan baik jika dibandingkan dengan menggunakan terigu protein tinggi atau protein rendah. Mama di rumah, jika sudah tercampur seperti ini, kita berhenti mengaduk dengan mixer dan kita akan masukkan choco chips ke dalam adonan. Bahan-bahan dari choco chip muffins ini adalah terigu berprotein sedang, gula pasir, minyak sayur, susu full cream, telur ayam, lalu ada tambahannya itu garam, vanila bubuk, dan baking powder. Kemudian
Untuk terakhir kita tambahkan choco chips. Itu yang membuat anak-anak suka. Mama di rumah, sekarang kita akan mengaduk adonan dengan spatula secara manual sambil memasukkan choco chips ke dalam adonan. Choco chips ini bisa diganti dengan permen, gula-gula, atau biskuit, atau sereal. Kita aduk hingga merata. Kebetulan keluarga di rumah senang dengan choco chips muffin. Tapi kalau senang yang lain pun boleh dicoba. Setelah merata, kita akan menaruh adonan di dalam cetakan untuk masuk ke dalam oven. Mama di rumah, kita akan mulai mencetak adonan muffin yang baru saja selesai. Ini adonan saya masukkan ke plastik segitiga. Kalau nggak punya plastik segitiga, pakai plastik gula yang dibolongin ujungnya. Mama di rumah, kita menaruh adonan jangan sampai penuh karena nanti adonan ini setelah matang di oven akan mengembang. Jadi supaya ruangannya cukup. Adonan muffin yang sudah dicetak kita akan masukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat. Yang sudah panas ya ovennya ya. Jadi tadi sudah dipanaskan dengan waktu 25 menit. Mama di rumah, muffin kita sudah matang. Seperti keluarkan. Mama di rumah, muffin kita sudah jadi. Untuk menambah cantik penampilannya, kita taburkan gula halus. Biasanya kalau saya masak, anak-anak juga senang karena anak-anak juga suka ikut terlibat di dapur waktu mempersiapkan masakan. Mama di rumah, menu kedua kita, choco chips muffin sudah selesai. Selamat mencoba! Nah, Mama, mudah kan cara membuatnya? Tidak butuh waktu lama, choco chip muffin sudah siap untuk disantap. Selamat mencoba! Dua resep menu sudah Mama Vero bagikan di dapur Mama. Untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan keluarga, olah sendiri makanan kita. Terima kasih sudah menyaksikan dapur Mama dan jangan lupa kepoin Instagram The ITV karena ada kuis berhadiah menarik dari RB Elektronik. Saya Mama Vero undur diri, sampai jumpa dan selamat mencoba. Nama saya Roslina Yun.
Saya vegetarian sejak tahun 2014. Mengapa saya vegetarian? Waktu itu saya ada nonton video yaitu pembantaian hewan-hewan, yaitu hewan ternak ya. Sangat menyedihkan. Ternyata hewan-hewan itu memiliki perasaan. Mereka seperti manusia, bisa sedih dan ketakutan saat akan dibunuh. Saya mengendalikan nafsu makan saya yaitu dengan mengingat kembali peristiwa yang pembunuhan tentang hewan-hewan itu ya. Jadi tidak tega untuk memakan hewan-hewan itu lagi, daging-daging hewan ya. Saya tetap bertemu teman, kumpul dengan teman, hangout, makan tidak ada masalah. Sekarang banyak rumah makan vegetarian yang enak-enak ya. Setiap kafe, restoran juga tetap ada menu vegetarian. Jadi tidak masalah tentang makanan jika kita bersosialisasi dengan teman. Manfaat vegetarian bagi saya cukup bagus ya. Dulu saya sering sakit-sakitan ya, sakit kepala, flu, batuk gitu ya. Tapi sejak vegetarian badan terasa lebih ringan dan cukup sehat ya. Jadi bagi teman-teman nggak usah takut. Kita sama-sama vegetarian demi menjaga bumi dan cinta kasih terhadap sesama.